Halo teman-teman, perkenalkan, aku Kakang Afid. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Mata pelajaran yang sulit pasti buat teman-teman. Tapi bersama Kang Afid, kita akan mempersiapkan untuk kelas 6 SD mengikuti USP, ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ketika ujian nasional SD dilaksanakan, tahun ini tidak dilaksanakan dan diganti dengan USP. Aku tahu teman-teman pasti merasa malas ketika belajar untuk melihat buku, melihat tulisan yang banyak. Oleh karena itu, bersama Kang Afid, kita akan belajar bersama dengan ceria dan menyenangkan. Simak. Baik teman-teman, pada video pertama saya, kita akan belajar mengenai kisi-kisi nomor pertama. Jadi bersama saya kita akan belajar berdasarkan kisi-kisi yang kira-kira soal seperti apa sih yang bakal keluar di USP nanti. Untuk kisi-kisi nomor pertama adalah tentang operasi hitung bilangan cacah. Dalam operasi hitung bilangan cacah, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk mengerjakan soal-soal. Jadi ada urutan-urutan pengerjaannya, mana yang harus dikerjakan dahulu dan mana yang dikerjakan kemudian. Jadi dalam mengerjakan operasi hitung bilangan cacah, bersama Kang Afid kita akan belajar bagaimana aturan-aturan dalam mengerjakannya sehingga lebih mudah tanpa harus menghafal. Akan lebih mudah bersama Kang Afid. Begini caranya. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tanda kurung, yang kedua kali bagi, dan yang ketiga adalah tambah kurang. Seperti teman-teman ketahui, dalam sebuah operasi bilangan ada beberapa tanda yang digunakan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga kadang-kadang tanda kurung di dalamnya. Sehingga dalam video kali ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tanda kurung, kemudian kali bagi, dan tambah kurang. Dalam pengerjaannya, hal yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang berada di dalam tanda kurung. Baru kemudian kerjakan yang kali dan bagi, dan yang terakhir kerjakan yang tambah kurang. Jadi ada 3 level ya teman-teman. Yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua kali dan bagi, dan yang ketiga adalah tambah dan kurang. Sekarang, bagaimana jika ada tanda kali dan bagi bersamaan, mana yang dikerjakan duluan? Sedangkan keduanya adalah setara. Begitu juga ketika ada tanda penjumlahan dan pengurangan pada satu soal yang sama. Mana yang dikerjakan duluan? Padahal keduanya itu setara, pada level yang sama. Maka jawabannya adalah yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri dulu. Sebagai contoh, ketika ada soal seperti di samping 20 dibagi 5 dikali 7, berapa hasilnya? Di situ kan terlihat tanda ada bagi, ada kali, dimana bagi dan kali itu setara, levelnya sama. Maka mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri dulu. Jadi 20 dibagi 5 dulu, hasilnya 4, baru dikalikan 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Seperti itu. Ya, contoh yang kedua. 15 dikurangi 5 ditambah 3. Mana dulu yang dikerjakan? Ya, betul. Dari yang paling kiri dulu. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Baru ditambahkan 3. 10 ditambah 3 sama dengan? Ya, betul sekali. 13. Ya, begitulah penjelasannya teman-teman. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, mari kita simak pembahasan soal dan pembahasan sesuai kisi-kisi yang kira-kira akan keluar di USP besok. Akan dijelaskan selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya baik teman-teman, di sini sudah ada soal nomor 1. 13 ditambah 8 dikali 3. Berapa hasilnya? Seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pertama adalah yang ada tanda kurungnya, baru yang kedua adalah kali atau bagi, baru yang terakhir kita kerjakan tambah atau kurang. Di sini
kita lihat tandanya ada dua, yaitu tambah dan kali. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang, ya betul, yang perkalian dulu. Jadi ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. 8 dikali 3 adalah 24. Baru kemudian dikerjakan yang penjumlahan. Ditambahkan 13. Jadi 13 ditambah 24 sama dengan 37. Begitu teman-teman. Ya, soal nomor 2. 9 dikali 5 dikurangi 24 dibagi 4 sama dengan, kita ingat kembali bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kali dan bagi dulu, baru tanda kurang. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah 9 dikali 5, yaitu 45. Kemudian yang dikerjakan dulu juga yang pembagian, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Baru kemudian di sini masih ada tanda kurang, 45 dikurangi 6 sama dengan 39. Ya, lanjut nomor 3. 32 dibagi dalam kurung 13 dikurangi 5. Kita ingat kembali, tadi yang level pertama yang paling atas tadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah 13 dikurangi 5. Berapa teman-teman? Ya betul, 8. Baru kemudian kita kerjakan yang selanjutnya, level kedua adalah kali dan bagi. Jadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Ya, jawabannya adalah 4. Mudah kan ya? Iya, lanjut lagi nomor 4. Sekarang udah agak panjangan dikit ya. 62 ditambah 5 dikali 22 dikurangi 18. Situ kan ada tanda tambah, kali, sama kurang. Jadi yang kita kerjakan dulu yang kali dulu. 5 dikali 22. 5 kali 2 10, naruh 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11, 110. Sekarang ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu mana? Ini kan setara ya, tambah sama kurang setara. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri dulu. Jadi yang kita kerjakan adalah yang tambah dulu. Jadi 62 ditambah 110 dulu. Maka hasilnya adalah 172. Baru kemudian kita kurangi dengan 18. Hasilnya adalah 2 kurangi 8 4. Terus 6 kurangi 1 5. Sisa 1. Maka jawabannya adalah 154. Ya, soal yang terakhir. Di sini kita lihat ya, 9 kali dalam kurung 6 tambah 14 dibagi 7. Kita ingat ya, yang pertama dikerjakan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Tapi nih, yang dalam kurung ada 2 tanda, ada tambah, ada bagi. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi dulu. Maka 14 dibagi 7, hasilnya adalah 2. Nah, yang dalam kurung kan masih ada 6 tambah nih. Kita tulis lagi aja, 6 ditambah 2 dalam kurung. Ada 9 kali juga. Nah, sekarang nih, ada tanda kali, ada tanda tambah. Tapi ada dalam kurung masih nih. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung dulu. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Baru kemudian
9 dikalikan 8 sama dengan 72. Mudah kan ya? Nah, begitulah teman-teman kira-kira pembahasan beberapa soal dari Kakang Hafid untuk memudahkan pemahaman selanjutnya. Ya, begitulah teman-teman belajar kita hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Iya, memang mudah ketika kita mau untuk belajar dan berpikir positif tentang soal itu. Pasti bisa dikerjakan. Kita bisa sukses bersama. USP pasti bisa. Untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman, Kakang Hafid sudah sediakan PR buat teman-teman. Silakan dikerjakan. Nantikan video selanjutnya, kita akan bahas bersama-sama PR tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman, karena belajar adalah hak kita semua. Salam Kakang Hafid.